bro. Perkenalkan, saya Altibuy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Selamat menonton di podcast kita Ngulik Buy, ngobrol asik bersama Altibuy. Kali ini, kenapa kita sekarang bertiga? Biar imbang nih. Aja bapak ini ada di sini. Kalian tahu kan semalam kami bahas apa? Bahas agnostik. Pokoknya yang berat-berat pasti bapak ini ada. Sekarang yang kita mau bahas adalah feminis. Dan di sini ada Bintang. Hai, saya Bintang. Bintang apa namanya? Bintang Ladenafah. Ladi? Ladenafah. Oh, Lade. Ya. Apa artinya? Aduh, panjang silsilah keluarga. Oh. Orang Manado? Aduh, Batak cuy. Oh iya. Kayak orang Manado ya? Iya. Oh iya, Iyalah, apa ya? Lade apa? Bagus lah, biar gampang di Manado. Di sana juga Manado kan? Iya, makanya iya, itu. Jangan-jangan Cara bicaranya Manado. Tanya mama lah nanti. jangan-jangan dia nggak tahu dia orang mana ya? Kok Batak ya? Batak. Toba. Toba. Batak Tapi banyak. Kita bervariasi. Beda-beda ras. Jawa. Iya, aku Bugis. Oh iya, Bugis sudah dibilang kemarin. Berarti kita orang luar semua gitu? Iya, bukan orang Medan. Numpang aja Tapi di kita. Bugis itu bahasa lembut. Contohnya kayak sudah dimakan saya. Sudah kan? Kan mirip-mirip kan? Apa? Mirip-mirip sama... Oh jauh ya? Oh iya. Beda-beda. Oh Batak. Udah makan kau? Tapi sebenarnya secara riwayat Batak sama Makassar itu mirip ya bang. Tapi kalau kami yang di Sulawesi Selatan itu yang Iya sih, mirip iya itu sih. sama Toraja. Kenapa dulu ada namanya Toba? Itu karena gabungan dari Toraja Batak. Itu silsilah. Bahkan rumah adat kami aja antara Batak, Toba Iya, sama aku- Toraja itu mirip. Aku dulu mikir juga Toraja ini Batak nggak ya gitu. Karena Mirip. hmm, Jadi ada kemiripan. Dari situlah silsilahnya gitu. Iya. Makanya Batak itu dianggap orang aneh sendiri di Sumatera. untuk itu aku belum tahu sih. Dia punya marga. Sedangkan yang punya marga biasanya orang timur. Oh, Iya iya, benar, iya. iya. Iya kan? Dia Gitu. punya marga. Silsilah dari otot muka juga dia beda sendiri. Mm. Iya, iya. Cara bicara dia beda sendiri. Beda sendiri. Padang sama Aceh masih agak-agak mirip, masih ada serumpun-serumpun Melayunya. Tapi Benar. kalau Batak ini agak beda nih. Wah, Boleh sih. aku belajar culture juga. Karena kan culture itu paling minor di Medan. Bugis. Iya jarang sih. Iya. Kayaknya aku baru kenalan juga sama mulai yang Bugis. Yang Bugis ya, emang ganteng-ganteng sih. Ay, Dan rata-rata pintar. belum fokus sih gantengnya. Kalau Air laut asin sendiri. Iya. Siapa lagi? Iyalah. Siapa lagi yang ngasinin kalau ada sendiri? Aku seneng sama orang-orang yang sombong sama dirinya sendiri. Karena itu susah loh. Tapi emang kalau ras kami termasuk yang salah satu yang paling pintar gitu di Indo. Oh ya, aku paling suka tuh harus menyombongkan diri. Karena enggak emang benar terbukti gitu. Kami punya Yusuf Kala, kami punya Julkifli Hasan, kami punya Habibie. Kalian punya siapa? Dari Batak. enggak. Oh, punya Jadi kalau misalnya kita bicara nih, bicara Edi Kurniawan Batak enggak? kalau secara bicara gitu kan, bicara siapa penyeimbangnya Jawa? Secara kepemimpinan di Indonesia baru kami Bugis. Karena baru kami yang bisa non Jawa jadi presiden. Tapi kalau ditanya tentang kolektif, aku percaya Batak lah. Kekolektifan kami. Ini kok jadi bahas suku? Bahas feminis kok jadi bahas suku? Pembukaannya nyambung-nyambungin suku ya. Mbak Kunin kok bicara pemimpin. Besok aku semua datang di rumah awak. Orang Bugis kurang ajar katanya. Bugis. Feminis. Yuk. Dia langsung nyaut, yuk. Oh ya. Bintang kan aktivis feminis kan? Aduh, kalau dibilang aktivis Bisa dibilang aktivis nggak? Nggak. berat sih, enggak. Jadi? Tapi aku pro gitu sama Feminis. apa yang diperjuangkan feminis. Kita tanya dulu, feminis ini apa? Menurutku feminis itu adalah perempuan-perempuan yang udah mengetahui apa nih nilai di dalam dirinya. Tahu dia apa nilai dalam dirinya,
dan udah mandiri dia untuk dirinya sendiri, mandiri secara kehidupan, mandiri secara ekonomi. Menurutku ya, Lebih ke situ. menurutku ya, dia tahu nilai apa yang ada dalam dirinya. Feminisme Feminisme ya lebih ke dijalankannya nilai-nilai itu, sama yang kayak kan udah ada beberapa tokoh nih feminisme yang dulu apa aja yang diajarkannya kayak Nawal Sadawi bicara tentang harga perempuan nih, nilai tetap balik-balik ke nilai sih, dimana dia terang-terangan bicara tentang pelacur kan. Kalau pelacur itu ya profesi ya seperti biasa menjual jasa gitu. Jadi kayak feminis ini, kalau kau mengaku feminis, kita udah bisa memandang menurutnya memandang semua orang setara nih, laki-laki sama perempuan setara, tapi lebih ke perempuan-perempuan nih yang biasanya kan dinomor dua kan, dia udah bisa memandang bahwa perempuan ini bukan nomor 2 gitu. Biasa kan, perempuan emang nomor 2. Apalagi diduakan gitu, biasa kali tuh. Oh biasa, emang sering kan diduakan sama perempuan. Biasa kali tuh. Di mana-mana nih. Aduh, gimana ya? Ya simpelnya, ya kayak yang ku jalankan sih simpel-simpel aja sih. Aku berusaha di satu kelompok berusaha bahwa aku nggak ditindas nih gitu. lebih ke situ ya. Lebih ke mungkin secara singkatnya feminis ini nggak tertindas dan nggak menindas, itu aja kali ya. Dia nggak merasa ditindas dan dia nggak menindas siapapun, udah kali ya. Kalau wanita diduain emang sabi sih. Bukannya Sabinya bukan karena emang wanita sebuah objek untuk diduain gitu, tapi wanita itu bentuk dari bahwa Tuhan itu maha segalanya. Coba ya bayangin, wanita itu bahkan sampai kukunya aja dihiasin. Jadi kalau misalnya kamu bicara tentang keindahan dunia, Tuhan yang nyiptain, tengok aja cewek, perempuan ya konteksnya. Dari perempuan, Tuhan itu udah menciptakan segala sebuah keindahan. Jadi wajar kalau semua orang pengen dapat satu, kalau bisa dapat 2. Karena keindahan itu kan orang serakah sifatnya. Hai, aku pengen punya suami 5 sih. Kayak kisah Mahabharata ya. Kisah Cuma Mahabharata. enak sih 5 ya. Iya, 3 kali ya. 3 kali. Asik kali ya. Itu aja kan, itu kayak laki-laki itu biasa aja kan bilang kayak aku pengen punya istri 2, tapi kayak kalau perempuan aneh gitu kadang ya. Itu sih. Enggak sih, enggak berhak aja. Bukan lah, aku nggak berani bilang aku feminis lah, cuma Oh, aku berarti kok nggak menyuarakan? Kok cuman mendukung feminis saja tapi tidak menyuarakan? Gitu? aku membuat lagu kok tentang feminis. Oh, dari lagu berarti. Ada lagu. Ya mungkin beberapa tindakanku mungkin ya. Iya begitulah, dari lagu. Beberapa tindakan kayak kalau orang-orang sekitarku yang menurutku udah nggak pas nih sama cowoknya, aku suruh putus rata-rata gitu. Itu salah satu tindakan feminis. Iya, tindakan lihat ini nih perempuan tertindas nih, tolong nih gitu. Mungkin tolongnya nggak dengan cara merasuki. Kayak mana lah biar keluar kata putus dari mulutnya. Terbukti sih udah ada 4 pasangan kali ya aku putuskan ya. Oh, berarti kita sama nih skornya. Aku 4 yang gue masukin Islam, Si. 4 yang kau berputus gitu. Kau masukin Islam. Yoi. Enggak, aku besok pagi aku bakal kristenisasi kan. Nggak apa-apa, hidup kan sebentar. Tergantung balik ke orangnya gitu. Enggak, sialnya kan nanti kan, Ini emang gak dibuka. sialnya kan kita mati nih. Oh, sabar aja. Sialnya kan kita mati. Ternyata nggak ada apa-apa setelah kematian. Kan jong kali selama hidup ngecoba banyak agama. Iya. Kenapa? Iya kan? Kan cari ketenangan kan? Biar gak jong-jong kali. Pas Aduh. mati ternyata nggak ada apa-apa lagi. Beda feminis sama emansipasi? Feminis ini lebih ke apa sih? Banyak cakupannya. Emansipasi itu salah satunya. Yang diperjuangkan feminis itu ya emansipasi wanita salah satunya. Emansipasi. Berarti RA Kartini termasuk feminis lah ya?
termasuk karena dia kan memperjuangkan sekolah perempuan itu kan. Cuma dia lewat kata-kata kan. Ada Cutnya Dien lewat perang, ada Rohana Kudus ya kalau nggak salah. Dia lewat wartawannya gitu. Malayati. Ya malah ya. Apa sih? Jadi kayak feminis ini banyak, beragam gitu. Banyak kali. Mereka punya cara perlawanannya sendiri lah gitu. Berarti dengan kesetaraan itu feminis bisa berjalan lah gitu. Itulah yang diharapkan mereka, membentuk kesetaraan itu. Ya walaupun itu susah sih sebenarnya, karena kan apalagi kayak contohnya nih bikin pasangan nih, kita nih mengerti feminis, si laki-laki mungkin mengerti kesetaraan, tapi harga dirinya tentang feminis ini kadang masih terlukai gitu. Ya kan kadang terlukai kan bang, yang kayak banyak lah laki-laki terlukai kayak mikir kalau aduh cewek ini nggak mau nurut nih gitu. Padahal cewek ini bukan yang nggak mau nurut, tapi lebih kayak udah bertanya terus. Oh kalau aku lakukan ini kenapa kan? Kebanyakan cewek nurut-nurut kan. Tapi bukannya emang kalau aku sih karena aku pernah bilang tuh feminis tetap nggak bisa berjalan selama konteks keagamaan itu ada. Dalam artian gini, semua agama pengen semua wanitanya nurut sama laki-lakinya. Seakan-akan semua istri harus soleha kalau dalam Muslim, sama juga kayak di Katolik, Protestan dan yang lain gitu. Semua beranggapan demikian. Enggak juga sih. Jadi ada beberapa sekarang kayak di Jakarta nih, mereka tuh gak ada kalis nih penyanyi dangdut. Mereka tuh feminis, membahas feminis itu dari Al-Quran. Aku kurang baca ya, karena aku bukan Islam kan. Iya. Ada juga sekarang yang kayak kelompok-kelompok feminis dari Kristen. Jadi ternyata ada beberapa nilai yang kalau agama ini jangan dipandang membuat perempuan sebagai pelayan gitu. Oke. Kayak Bunda Maria kan dia di Katolik berhasil kan, bisa aku bilang yang paling dipuji kan, lebih kayak pengorbanan. Jadi kayak stop lah bicara pelayan, lihatlah perjuangan yang lain mungkin. Oke. Menurutku jangan cuma bisa sekedar- sih feminis berjalan dengan agama itu bisa sih menurutku, karena udah ada kelompok-kelompok yang untuk itu. Karena kan emang konfigurasi yang ke agama benang merah itu, kalau agama kan pengen semua manusia tetap harus dimanusiakan. Iya, itu aja kan benang merahnya agama. Semua agama baik kok. Tahu aja yang mesti. Enggak kan, emang konsep berpikir agama itu kan kompleks ya. Gitu sebenarnya ceritanya enggak. Abang? Apa? Ada apa nggak bang? Ada apa? Basisme. Rasisme. Aku memang- hidup merantau tiba-tiba dengan Tiba-tiba. Bangun pagi-pagi tiba-tiba merantau gitu ya. selamat dengan basis. Diselamatkan bas. Ya kalau di agamaku sih Abang agama apa bang? Muslim. Kukira Hindu karena Cina Enggak. atau Buddha. Enggak. Lebih ke Padang sih. Kalau di agamaku sih memang perempuan itu emang dispesialkan. Wow, iya sih Padang ya. Kalau di Muslim. Kalau di Muslim, perempuan itu emang dispesialkan gitu sih. Cuman ada memang norma-normanya itu memang menurut orang menjatuhkan perempuan, tapi sebenarnya itu malah meninggikan derajatnya. Seperti? Seperti surga di bawah telapak kaki ibu. Berarti kan perempuan itu harus menjadi ibu. Konteks ibu itu kan dia ya ngurus anak, ngurus suami, ngurus semuanya. Kan seperti itu. Seperti tertindas. Seperti jadi babu kan. Tapi kan sebenarnya itu mengangkat derajat dia. Benar sih bang, jadi kayak banyak nih aku bencinya sekarang kayak nganggap kalau ibu itu bekerja rumah tangga jadi dianggap babu. Padahal kayak itu nggak semua lo bisa melakukan pekerjaan itu. Bahkan laki-laki nggak bisa kan ternyata. Iya benar. Nggak bisa ya. Kenapa nggak dilihat dari sisi itu kan? Aku kadang bingung sih. Laki-laki nggak bisa lo mengerjakan itu, perempuan lo ya. Jadi yang salah siapa? Kebanyakan konsep kayak dia. Enggak, sebenarnya yang salah bukan masalah
sistem orang menerimanya sebenarnya yang salah gitu. Seakan-akan ketika dia jadi ibu rumah tangga, dia ngerjain semuanya, maka dia babu. Mikirnya langsung ke situ ya kan? Iya, sama kayak petani gitu. Kita anggap dia rendah penglihatan kita gitu. Karena kotor ya. Padahal kalau misalnya nggak ada dia, lah, mau makan apa gitu, beton gitu. Mungkin jalan tol anjing, mau ngibus lo ngentot. Tapi di Binjai sekarang rata-rata nge-vape ya bang? Iya. Gara-gara dia lah. Tahap dia pulang-pulang dari Jogja bawa vape, semua nge-vape. Wah, bukannya Sultan Torik ya? Taurik justru nggak nge-vape. Awalnya nggak dia. Taurik nge-vape ya karena berkawan sama dia. Sebenarnya kenapa aku digibahin tuh karena aku influencernya di sini. Si. Yang ini jangan dikat bang. Nyari musuh. Public enemy ya? Serius. Bahkan sampai pakai sepatu Kompas, anak-anak lain ikuti. Aku bersama orang Binjai. Bentar lagi juga banyak tatoan tuh. Iya nggak apa-apa. Nggak ada loh orang yang berubah. Orang itu kadang cuma baru memunculkan sifat aslinya aja, apa yang diinginkannya aja, karena dipancing sedikit. Nggak ada yang berubah, cuma dia akhirnya bisa mengeluarkan apa yang dipengennya aja karena dipancing. Nah, aku bagian orang-orang yang mancing berarti. Bagus lah. Tapi aku titip ke Binjai asik loh. Memang asik. Emang asik. Asik Emang banget asik. semua. Anaknya kreatif. Asik. Baik-baik. Memang asik, Binjai tuh anaknya asik-asik. Cuman ada hal yang kadang kita bercandain sedikit aja nih, kesinggung. Tapi kesinggungnya cuman sebatas hari ini, besok udah biasa. Tapi kan kalau kayak gitu kan lama-lama enek sih gitu. Itu kan berarti kan emang kurang jauh aja bergaul ya. Bahasa lembutnya gitu sih. Ya. Lagi ada masalah mungkin. Kalau perkara masalah, semua orang di dunia ini ada masalah. Yoi. Semua orang hidup. Iyalah. Nggak ada orang yang hidup ini nggak bermasalah. Luhut Panjaitan Kenapa? ada nggak ya masalahnya? Pasti ada lah. Siapa? Luhut Panjaitan. Ya punya masalah. Dia kan Lord. Iya. Astaga. Awas udah undang ITE. Lord. Emang Lord, maksudnya yang Lord, Lord. iya. Lord. Gak ada maksud apa-apa. Emang yang paling terhormat lah. Ya dia kan cuma Tuan Kanjeng Luhut Panjaitan. ah. Pokoknya semua gelar yang paling terhormat ada di beliau. Gak ada kok. Kita yang mengagumi aja. Iya. Kagum gitu. Dia Aduh. seorang Lord gitu. Iya. Pada suatu saat pengen juga ya kayak dia gitu. Kalau ada kesempatan. Sebenarnya kita nggak punya kesempatan kayaknya. Baik lagi. Oke. Feminis. Tahu nggak pencetus atau aktivis pertama feminis itu siapa, tahu nggak? Nggak tahu ya. Kalau pencetus pertama sih nggak membahas ke situ sih, cuma yang ku tahu buku yang kayak pencetus pertama itu dari Virginia Woolf, Oh, Mary ya. yang kayak Penulisnya Mary ya, bukan? Virginia Woolf penulisnya. Judulnya itu yang kayak Ounce One gitu, yang kayak ke buku ini milik Tahun gitu. berapa itu? 182 ya, 1820 ya kalau nggak salah gitu. Oh, Selain itu kalau lebih ke apa sih yang aku pelajari akhir-akhir ini, kalau feminis ini ada 3 gelombang gitu. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Yang kalau nggak salah itu gelombang pertama itu kan lebih ke ini nih, hak asuh anak. Kalau Yang pertama? dulu itu hak asuh anak itu untuk harus bapak. Nggak nyangka kan Oke. sekarang kayak hak asuh itu susah didapatkan ayah kan? Itu kan hak asuh anak bisa diadopsi mengadopsi kan. Terus yang lebih ke pendidikan, masuk ke masalah pemilihan umum itu dicetuskan di gelombang keberapa? Amerika kali ya, Iya, di yang Amerika. untuk pemilihan Iya, perempuan di bisa Amerika. memilih. Itu kalau nggak salah itu gelombang pertama, gelombang kedua masuk ke kalau perempuan masuk ke bagian-bagian tata negara gitu. Iya, tatanan negara, politik. Sampai ke Sama kepemilikan barang ya, kalau nggak salah sampai ya. ke gelombang ketiga yang sekarang itu lebih ke perempuan nih udah mulai feminisnya udah mulai kayak bergerak di bagian media, turun ke jalan gitu Iya. kan. Berarti ada tahun-tahun itu kalau nggak salah ya. Hah? Ada tahun-tahunnya nggak? Ada sih, tapi aku nggak Nggak terlalu ada. hafal. Bisa sih sebenarnya
Gak terlalu hafal padahal itu skripsiku. Siklusnya tuh pertama kali terjadi waktu reformasi Prancis. Ya, Waktu Prancis. reformasi Prancis itu ada salah satu, dulu kan Prancis tuh kerajaannya. Salah satu bocahan filsafat feminis. Bocahan ngomong. Karena si cewek ini aku sempat lupa namanya, tapi aku pernah belajar filsafat feminis tuh lewat dia langsung gitu. Karena kalau aku belajar feminis langsung ke akar. Dia tuh pernah menyuarakan tentang hak perempuan. Tapi pada masa itu karena kerajaan, tahulah oligarki kerajaan tuh gimana gitu kan. Namanya feodal. Dia tuh angan besi. Dan akhirnya si filsafat perempuan ini yang pertama kali melahirkan feminis karena melawan patriarki ya. Ya, patriarki. Dia tuh dihukum gantung. Nasibnya sama kayak Socrates. Namanya siapa? Namanya Lupa ya? aku lupa sih bang. Kayak ada di Sempat juga WA-WA Tapi di wiki nggak ada itu loh, ditulis loh. ada di apa ya itu ya? Di dunia Shopee itu ya? ada di dunia Shopee. Iya, Iya, aku di ingat. dunia Ada di Shopee, dunia Shopee, iya. aku ingat Ada di tuh. dunia Shopee. Aku ingat. Kalau kawan-kawan Iya. mau- Makanya aku bilang di wiki nggak ada. Iya. Di wiki nggak ada itu ditulis. Tapi lebih ke apa sih? Aku agak sekarang kan lebih waras sekali kan. Zaman sekarang kita bicara sesuatu itu salah sedikit kita nanti bisa dibahas ini teorinya dari tahun 19 segala macam. Agak takut sih aku masalah itu. Oh nggak apa-apa Ngerti? sih sebenarnya. Bukan takut Karena tapi gini, bukan takut tapi kayak enak gitu. Maksudnya kayak capek kali lo bicara teori dan konsep segala macam. Udah saatnya tindakan kan? Maksudnya ya langkah terkecilku ya untuk aku mandiri itu ya aku cari duit, udah itu aja sih menurutku untuk aku sekarang nih ya. Kalau orang tanya emang kau Bin kayak mana sih kau memperjuangkan segala macam, ya aku perjuangkan diriku, aku bukan cewek, aku udah mandiri secara ekonomi. Berarti mandiri termasuk Sekarang. feminis. Itu yang diperjuangkan, Seharusnya sih. yang diperjuangkan feminis itu perempuan itu harus bisa mandiri secara ekonomi. Kalau dia mandiri secara ekonomi, cobalah siapa lagi sih mau jahati dia? Dia sendiri yang memilih ini sekarang. Karena aku sempat dulu sih, yang ku tahu feminis itu kan ada banyak, liberal, Banyak lah. anarki, Iya banyak. ya kan? Iya, Marxis. Ada nama apa tuh kalau nggak salah aku. Karena di mana ada sebuah idealisme, di situ pasti ada perempuan. Iya, banyak sih. Makanya kalau dulu pun aku sempat kayak nyari-nyari, aku feminis kemana nih ya cocoknya gitu. Tapi lama kelamaan kayak, gak usah bicara inilah segala macam, udahlah. Apa sih tindakan yang bisa aku lakuin sekarang gitu ya sih. Mungkin aku nggak bisa bantu orang, setidaknya aku udah bisa bantu keluarga aku dengan aku mandiri secara ekonomi. Dan menurutku aku udah menjalankan apa yang diperjuangkan feminis itu gitu. Dengan aku tidak harus bergantung gitu kan. Walaupun terseok-seok. Oke. Terseok-seok dia biasa lah. Gimana tuh? Orang buang sampah kan, mungkin cuma kita yang buang sampah pada tempatnya. Beberapa orang enggak. Sembarangan. Iya, tapi dengan cara kita buang sampah di tempatnya, Iya. berawal dari kita. Dari kita dulu Iya, ya. itu aja. Dulu. Mungkin aku nggak bisa gitu menjelaskan secara ngomong gitu tahun segini sejarah segala macam nggak bisa. Mungkin aku nggak pandai ngapal ya kan, atau aku nggak bisa jadi front depan segala macam, tapi cuma Oh, ya berarti memang implementasi kita agak berbeda sih sebenarnya. Kalau lebih ke diri sendiri, kalau bisa aku menyuarakan sesuatu itu Kulik dulu sampai akar. kulik sampai akar, dan aku harus berusaha jadi naik di mimbar pakai toa. kalau aku sih aku tetap pelajari membaca segala bukunya, tapi ya yang bisa aku lakukan ya dengan aku mandiri secara ekonomi dan lewat lagu, kayak lagu yang aku buat kayak untuk para penyintas korban pemerkosaan. Aku buat liriknya, pada bunga yang layu kau adalah temanku. Ada di YouTube. Ada di Instagram sih, itu pun kayak kurang pede kan, ya upload aja. Kenapa gitu? Jadi kayak korban pemerkosaan itu aku ibaratkan bunga yang layu. Jadi kayak kau nggak sendirian, mungkin ya lewat lagu untuk orang, terlebih perempuan yang paling banyak korban Tapi pemerkosaan. itu pernah Mbak, ada film yang aku lupa. Pokoknya Tentang- dia ada beberapa orang yang korban pemerkosaan tahun 98 tuh, cewek-cewek. Cuman aku lupa filmnya. Dia stress out, bener-bener depresi. Sayangnya film itu cuman berjalan selama 5 hari doang. Itu yang Yang mainnya tuh siapa sih?
pokoknya aku lupa tapi ada filmnya. Itu dia korban pemerkosaan. Malah dia tahun 98 karena Indonesia krisis, pembahasan kasus dia tuh nggak ada di perkosa Kang Bose. Tapi ya tahu lah. Film Indonesia? Film Indonesia. Yang baru keluar Makanya tahun cuma lalu 5 ya? hari gitu. Yang baru keluar tahun lalu ya? Iya, kalau nggak salah tahun lalu. Yang dia jadi kayak penyakit mental ya? Yoi. Makanya dia cuma bertahan 5 hari gitu. Film Indonesia dan kita selalu kaget gitu. Film Indonesia dengan sebuah kriteria yang berat dibahas. Dan kita cuma bertahan 5 hari. Emang kan konsumtif anak-anak di Indo lebih senang dengan percintaannya Dilan Milea daripada mendengarkan film-film yang lebih puitis masalah gitu. Ya. Ya, televisi untuk mereka kayak gitu. Yoi. Dan yang paling pertama menurutku media yang dikonsumsi anak-anak ya televisi. Orang-orang beruntung yang bisa keluar dari situ, menemukan jalan-jalannya Berarti sendiri. kita konteks orang-orang beruntung ya. Mungkin sih. Jadi wajar kalau saya sombong kepada teman-teman. Tapi sekali sombong harus benar-benar sombong. Iya bener sombong gitu. Jangan Karena kan tanggung. ya kalau teman-teman masih nonton kartun pakai dubbing, saya langsung kartun network pakai bahasa Inggris. Gitu. Sekarang lagi baca buku siapa? Sekarang lebih ke apa sih, ngulang-ngulang baca puisi sih. Ini mungkin tanggal 11 nih ya, bakal live bahas buku Midah dari Pramodia Anantatur. Nanti live sama ngobrol buku orang KIK Delantah kalau kamu tahu. Nggak tahu sih. Iya gitu. Mereka kayak pegiat sastra lah di Medan yang sering Besok. tanggal 11. Tanggal 11 bulan depan. Ini masih tanggal 31. Oh berarti kok balik 11 lagi lagi. selesai dari Bandung. Oh, enggak lah, aku itu kan live Instagram. Oh gitu. Entah lah ya, katanya nggak bisa lagi live ya. Dengar-dengar kabar ya. Oh gara-gara RCTI. Anjing. Belum Udah tahu. itu kemarin udah dibedah sama Deddy Kobuser. Tapi mereka bilang bukan itunya. Mereka bilang corporate-nya, OTT-nya, ya kayak pihaknya misalnya kita live-nya di Instagram yang harusnya ngebentengin. Jadi yang ditegur tuh Instagram-nya atau YouTube-nya. Kalau konten kreatornya enggak. Yang perlu ditegur dari YouTube dan Instagram apa? Apanya ya? Live-nya itu, jadi mereka harus punya izin gitu. Fuck off. Maksudnya kayak Jadi ada, kalau misalnya di TV saya kan, lagi minum lemon tea. iya, Berarti mereka mencoba untuk mendikotomi bagaimana acara TV di live streaming gitu. iya. Dengan aturan-aturan yang mungkin bakal sama nih gitu. Makanya Dengan dibentuk. cara kita nggak boleh ngomong Ya, gitu. iya. Karena mereka bilang di situ yang jadi permasalahan itu OTT-nya, jadi corporate-nya. Justru melindungi si content creator-nya. Alasan mereka seperti itu, tapi ya nggak logika juga ya kan. Kalau semua dibatasi ya otomatis content creator-nya juga pasti kena dong. Iya, pasti. Aku mungkin Ya nggak kan? tahu sih ya. Karena aku udah nggak punya, aku udah 6 tahun hidup sendiri dan nggak punya televisi, memutuskan nggak punya televisi. Jadi jarang nonton TV mungkin, apalagi ada live Instagram sekarang ya, jadi televisiku live Instagram mungkin nanti makin banyak orang kayak aku kali ya. Nggak Malah punya sebenarnya televisi. kenapa kita menjauh dari televisi? Karena televisi punya aturan. Ya. Regulasi yang dibuat itu kita Ya, benci. sementara kalau kayak Makanya kita mencoba untuk melakukan bukan benci sih, ya nggak nyaman aja. iya nggak nyaman. Nah, sementara kita kayak live Instagram bisa milih kan, aku mau nonton yang ini lah, mau nonton yang ini lah, tanpa iklan segala macam, atau ya bebas milih, banyak Iya. pilihan gitu. Benar. Karena emang juga kita harus milih bahasa kan sekarang. Pemerintah agak sentimental ya. Jangan ada jaring selanjutnya. Jering juga gimana? Tapi Udah seharusnya emang jaring sih harus dibebaskan. Pemerintah masa takut sama mulut satu orang aja? setuju berarti ya? Oh. Setuju berarti kok dibebaskan. Setuju Ya? dong, harus dibebaskan. Aku nggak update sih tentang Giring, sama sekali nggak ngikuti ya. Tapi setauku kemarin dia bilang kacung-kacung gitu ya sama Edi. Terus itu Menolak dia bilang rapid apa test. tuh namanya? Menolak rapid test sama Nolak rapid test ID gitu ya. kacung WHO. Iya gitu, kacung WHO sama dia
bilang apa ya, konspirasi ya. Yoi. Aku Wah, bahaya apa nih. sih, peduli nggak peduli, tapi menurutku ya mau ini apa nih, corona ini ada enggak, ya nggak salah juga melakukan protokol kesehatan. Cuci tangan kan nggak susah. Iya benar, tapi dia Iya, lebih ke lebih menekankan ke- kenapa gara-gara rapid test dan banyak ibu-ibu yang meninggal anaknya termasuk ibunya gara-gara diwajibkan untuk rapid test padahal pengen melahirkan. Kok lama ya, masalahnya tadi aku rapid test nggak nyampe deh 20 menit. Tapi harus bayar. Gitu. Iya, iya. Jadi nggak semua orang punya relevansi punya tiket Citylink gitu. Iya kan? Jadi nggak Kasih semua tahu orang punya sponsornya. gitu. Aku ya setuju sih sama apa yang dia lakukan kalau emang menyatakan sikap karena hal itu. Dari feminis, Bu. Pinter ya. Iyalah, biar tiduran aja tapi ternyata melakukan sesuatu. Iya ini.